Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Zafira dengan NPM 246705105. Di video ini saya akan membuat tugas mengganti absensi pada pertemuan 14, yaitu di materi Divide and Conquer. Sebelumnya, apa yang saya jelaskan pada video ini berdasarkan pemahaman saya. Mohon untuk para asisten dosen, terkhusus kakak asisten dosen yang berada pada ruangan R2 untuk mengkonfirmasi atas kesalahan saya pada penjelasan di video ini. Terima kasih. Langsung saja ini di tahapan pertama itu ada divide. Jadi kita di sini punya array. Di contoh modul ini dibagi menjadi dua bagian. Ini saya anggap sebagai array kiri, lalu ini sebagai array kanan. Maaf ya Kak, sebelumnya lagi batuk. Kemudian di bagian conquer ini, array kiri dan kanan yang sebelumnya sudah dibagi di bagian divide, di tahapan divide maksudnya, itu dipecah kembali menjadi elemen-elemen kecil yang kemudian akan diurutkan secara satu persatu. Nanti akan dikombin juga, tetap jadinya array kiri dan kanan seperti yang di sini, tetapi sudah diurutkan. Jadi kan di sini 731. Nanti setelah di conquer dan dikombin itu jadinya 137. Lalu kemudian di combine ini nih untuk menggabungkan antara array kiri dan kanan. Walaupun kiri dan kanan itu sebelumnya sudah terurut, jadinya 137. Lalu di sini udah terurut 9, 5, 11, 13. Tapi ketika kita gabung kiri dan kanan, array-nya itu belum semuanya terurut jadi satu dari awal sampai akhir gitu. Jadi combine ini untuk mengurutkan satu baris array secara terstruktur. Langsung saja kita ke langkah langsung ke praktikumnya. Maaf ya Kak kalau nggak jelas banget lagi batuk. Waduh, tuh. Saya jelasinnya kapan ya? Jadi kan sambil aja ya. Ini, aduh, putih kan mau menjelasin.
Hmm, hmm. Saya jelasin langsung dari modul aja, tapi udah dipraktekin. Jadi kan di sini walaupun tahapannya tadi itu ada divide, yang pertama conquer baru yang combine. Di sini contoh modulnya combine dulu ya. Jadi di kode awal, aduh, kok keluar? Oke, oke. Di kode awal yang vektor ini sampai dengan ini, itu berarti dia udah ada tuh antara array kiri dan kanannya. Cuman kalau udah terurut kiri dan kanan, cuman kalau mau dijadiin satu itu belum terurut. Jadi untuk I itu array yang bagian kiri, lalu J itu untuk array bagian kanan. Lalu di fungsi while ini, jadi kalau misalnya elemennya itu masih ada, kita bakal gunain perulangan yang ini. Tapi misalnya kalau array kirinya itu udah nggak ada, udah nggak ada yang bisa dibandingin atau habis, lalu array kanannya juga seperti itu, maka kita pakai yang antara dua ini. Nanti kita ke bawah. Kita fokus yang ini dulu. Jadi ini kan misalnya di contoh itu left side. Jadi ini kan satu ini indeks ke 0, kemudian 5 ini indeks ke 0. Untuk mengurutkan, kita tuh kan harus kayak membandingkan antara satu dan 5 ini, antara indeks 0 ke 0 itu, satu dan 5 ini lebih kecil yang mana? Tentu aja yang satu kan. Jadi di sini terjadi perulangan yang satu itu kan dari di sini di bagian kiri kan, makanya I++ gitu. Yang akan bekerja yang ini, while kondisi yang satu ini. Lalu udah kan satu ini kalah dengan 5 gitu, dia lebih kecil. Jadi dia udah nggak usah dipakai lagi. Lanjut kita ke indeks yang satu di sini ke indeks yang 0 di kanan gitu. Karena ini udah kalah, udah nggak kita pakai lagi. Itu 3 lebih kecil dari 5 atau enggak? Iya, lebih kecil. Jadi proses yang berjalan tuh yang ini lagi, yang I++ lagi. Sampai dengan seterusnya. Misalnya kapan kita J++ itu tadi 3 udah ya, udah apa namanya kalah dia. Kemudian 7 nih, 7 ini kan lebih, apakah lebih kecil daripada 5? Enggak kan. Jadi 5 ini dia pindah ke kiri, karena nanti urutannya jadi 1, 3, 5, baru 7. Nah itu baru menjalankan loop loop dari J++. Nah kemudian udah habis kan ini, apa namanya, misalnya nih 7 sama 9, kita bandingin gitu kan. 7 sama 9 ini lebih kecil 7 gitu. Ya udah ini I++ yang jalan. Nah, udah nggak ada yang bisa kita bandingin lagi loh gitu. Jadinya sisa 9, 11 sama 13 ini kan.
kalau udah nggak ada yang kita bisa bandingin itu dia turun ke bawah. Jadi untuk ini antara while yang kiri dan kanan ini yang akan berjalan itu yang bagian kanan. Yang bagian kanan karena kan ini mau digabungkan, ini masih dua bagian gitu. Ini kiri, ini kanan gitu. Nah, 9 11 13 ini mau dipindahin ke bagian ke kanan semua ke sini. Jadi makanya bagian kanan tuh kan J plus plus, maka yang berjalan itu J plus plus di sini. Jadi ini tuh kalau misalnya elemennya itu masih ada semua, sedangkan yang ini udah habis. Lalu ini ngembaliin nilai, dia jadi array yang udah terurut gitu. Untuk selanjutnya itu divide, saya ikutin codingan yang ini aja ya Kak, soalnya back videonya nggak lama. Saya jelasin aja sepemahaman saya yang divide ini, itu dia, hmm, pokoknya dia itu membagi gitu kan jadi kecil, dipecah lagi. Nah, tapi kalau misalnya dibaginya tuh gini nih, misalnya ini 1 sama 3, nanti 7 7 sendirian gitu. Lalu ini 5 sama 9, 11 13 jadi satu satu kelompok gitu kan. Nah, yang 7 ini kan sendirian. Jadinya dia sama dengan satu itu tadi di sini itu nanti tetap berurutan gitu hasilnya, walaupun dia sendirian tapi tetap udah terurut nanti ngembaliin nilai yang udah benar. Lalu di sini gimana sih supaya apa namanya? Yang dari ini dibagi lagi menjadi dua itu karena dipecah-pecah lagi kan, dibagi lagi menjadi dua tuh pakai kode yang ini. Jadi ini dari awal ke tengah itu tadi di sini kasusnya dari awal ke tengah itu 5 ke 9 kan, ini tengahnya di sini. Kemudian dari tengah ke akhir itu. Nah, nanti jadinya banyak gitu kelompoknya, tengah ke akhir itu yang ini. Pokoknya dari array kanan ini ataupun array kiri ini dibagi lagi gitu jadi dua, jadi lebih kecil lagi. Lalu di sini divide ini tuh ya untuk ini tadi apa namanya dibagi-bagi lalu diurutin gitu. Ya untuk bagian kiri ini tadi kan di sini misalnya ini 5 sama 9 nih kan. Nah, di bagian kiri ini berarti isinya 5, di bagian kanan tuh isinya 9. Jadi di bagian ini nanti 5 ini 9 gitu. Kemudian diurutin gitu. Tapi di sini kasusnya udah benar sih 5 sama 9 itu udah berurutan. Kemudian untuk yang ini apa ya ini? Tadi divide. Nah, ini fungsi. Jadi kan ini kita udah ada array yang mau kita urutin. Lalu ini kita tampilin aja arraynya. Divide ini untuk tadi sesuai pecahin gitu. Jadi satu per satu baru diurutin. Jadi dia hasilnya bakal ngembaliin nilai yang udah terurut. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus sekian video yang dapat saya sampaikan. Maaf atas ketidakjelasan dalam menjelaskan. Terima kasih, saya akhiri.